Nih, kalau mau dapat rapiin dulu. Iya, iya, makanya. Oke, posisi itu aja. Aman? Ya, oke, ya. Aman ya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman yang sudah mungkin lama menunggu. Kenapa? Tolong dilancarkan. Oh, pakai. Baik teman-teman, terima kasih. Jadi saya dari kantor Mu'annas Alaidin and Associates telah ditunjuk oleh Ade Armando dan keluarga untuk menjadi kuasa hukumnya terkait dengan kasus pengeroyokan yang terjadi di depan gedung DPR saat demonstrasi. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kemarin itu kedatangan Ade Armando ke gedung DPR untuk mendukung mahasiswa yang sedang demonstrasi menolak wacana 3 periode. Jadi perlu disampaikan juga ke masyarakat bahwa kedatangan Ade Armando yang selama ini beredar, ada yang bilang untuk untuk provokasi atau apa gitu. Tidak ada. Kedatangan Ade Armando ke gedung DPR murni untuk mendukung mahasiswa. Itu yang paling utama. Nah, kemudian Ade Armando saat di gedung DPR sempat diwawancara oleh beberapa wartawan. Ya, kemudian videonya juga sudah viral. Saat diwawancara itu ada beberapa ibu-ibu yang coba provokasi. Karena situasi sudah tidak kondusif, Ade Armando sempat ingin keluar dari kerumunan. Nah, pada saat ingin keluar dari kerumunan itulah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang. Dan kami pastikan para pelaku ini bukanlah mahasiswa, ya. Karena ada di video juga, justru mahasiswa juga kita lihat sampai membuat barikade, gitu ya. Justru ingin menghalangi supaya pelaku-pelaku ini tidak mengeroyok Ade Armando, gitu. Nah, untuk kasus hukumnya sendiri, tadi malam ada 4 orang saksi yang sudah diperiksa di Polda Metro Jaya, dan kabarnya juga sudah ada 2 pelaku yang ditangkap dan 4 itu masih dicari dengan status DPO. Ya, itu intinya. Pak, mau tanya terkait kedatangan Ade Armando ke demo tersebut, apakah terdapat undangan dari sekelompok pihak untuk memberikan orasi, mungkin dari BMSI-nya, bentuk dukungannya seperti apa? Bentuk gini, Ade Armando itu kan sekarang menjadi baru buat organisasi ya. Jadi itu tidak ada undangan, itu hanya murni panggilan hati aja karena beliau juga menolak wacana 3 periode. Mahasiswa juga memang sedang ada kegiatan untuk demo. Ya, jadi sepemahaman lah dengan mahasiswa sehingga mau memberikan dukungan. Untuk Pak Ade sendiri sudah diminta keterangan, Pak Ade sendiri sudah diminta keterangan oleh penyidik. Kondisinya Pak Ade masih di rumah sakit dari hari pertama. Kemarin memang ada beberapa dari penyidik datang ke rumah sakit untuk wawancara lah. Hasilnya apa, Pak? Hasil yang ketika ditanyai ke Pak Ade itu apa saja yang ditanyakan? Yang dipertanyakan adalah seputar fakta. Ada kegiatan apa di DPR, bagaimana awal peristiwa terjadi hingga terjadi pemukulan. Pak, ini kan ada 6 pelaku, Pak. Nah, baru 2 yang ditangkap. Update terakhir dari kepolisian yang diterima kuasa hukum sendiri seperti apa, Pak? Ya, yang saya terima infonya 2 orang itu sudah tertangkap, 4 itu masih dikejar, masih dicari. Nah, dari yang buruan itu kalau dari pihak kuasa hukum atau Ade Armando sendiri seperti apa yang 4 buruan ini, Pak? Ya, yang keempat kita berharap cepat tertangkap, gitu. Supaya ini kan untuk pembelajaran bagi masyarakat ya, bahwa demonstrasi yang murni ini yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa, jangan sampai ada pihak yang mengotori
gitu, mendompleng itu intinya. Kalau curiganya Ade Armando itu dari elemen apa yang mengkoyok Ade Armando kalau bukan dari mahasiswa? Kalau kita nggak mau menuduh ya, itu dari kelompok mana, yang pasti kita pastikan itu bukan dari mahasiswa. Karena fakta di lapangan, mahasiswa pun ikut merelai, ikut membentengi kelompok-kelompok yang di luar mahasiswa ini supaya tidak terjadi pemukulan. Nah, dari kuasa hukum sendiri menilai ada beberapa Pak pelakunya Pak. 6 itu apakah dari polisi cukup Pak? 6 cukup atau yang provokator juga? Info dari kepolisian yang teridentifikasi ada 6 dan sangat mungkin akan ada penambahan nanti. Pak, ini kan ada sejumlah ibu-ibu yang masuk dalam video memprovokasi seperti itu. Nah, kalau dari pihak kuasa hukum sendiri gimana tanggapannya dari itu? Kan tidak diproses atau gimana? Nah, itu tadi yang pasti polisi sudah punya data ya, sudah punya bukti bagaimana nanti perkembangannya, siapakah yang menjadi tersangka berikutnya, kita serahkan semua kepada kepolisian. Jalan-jalan. Kalau terkait yang di foto viral itu Pak, seorang pria yang menandai merek Ade Armando itu seperti apa? Ya, gini, informasi lengkap itu ada di kepolisian. Artinya, siapakah yang berpotensi lagi menjadi tersangka, itu kita serahkan semuanya kepada kepolisian. Pak, kalau dari pihak kuasa hukum ada dugaan orang dalang di balik pengeroyokan ini? Ini kalau kita mereka-reka orang itu dari kelompok mana, kita serahkan semua kepada proses hukum lah, gitu. Yang pasti siapapun dia, ketika ada bukti bahwa dia melakukan tindak pidana, pengeroyokan, kekerasan, ya harus ditindak, intinya seperti itu. Tapi dari teman-teman Bang Ade kemarin kan banyak di sosial media bilang ini dari kelompok intoleran. Intoleran itu siapa aja Bang maksudnya Bang? Ya itu opini ya. Iya. Kita di sini fokus pada permasalahan hukumnya, yaitu ada tindak pidana, dia melakukan kekerasan, siapapun dia, siapapun di balik itu, ada kelompok mana, intinya proses hukum ini harus tetap berjalan. Bang, kan ada anggapan bahwa Bang Ade itu aksi demo itu adalah untuk mendompleng gitu Bang, sehingga nantinya seperti yang terjadi saat ini, tuntutan dari para mahasiswa itu tereduksi dengan kasusnya Bang Ade ini. Pendapat Abang sebagai kuasa hukum gimana? Ya, itu yang tadi saya bilang. Dari awal di awal kita tegaskan bahwa kedatangan Ade Armando adalah untuk mendukung mahasiswa yang menolak wacana 3 periode. Itu intinya. Kalau ada asumsi-asumsi lain yang berkembang di media sosial, saya kira itu terserah aja gitu. Silakan masyarakat menilai. Yang pasti kita sampaikan di sini itu tadi bahwa kedatangan Ade Armando hanya untuk mendukung mahasiswa, tidak ada yang lain. Itu Bang Ade itu ketika ke sana nggak memiliki curigaan bahwa akan ada elemen-elemen lain yang memusuhi dia gitu Bang. Karena kan dia cukup terkenal di media sosial Bang. Iya, dari awal sih nggak ada setelah kita tanyakan, karena memang yang dia tahu itu adalah demo mahasiswa, ada adik mahasiswa, dan sejalan dengan pemahaman dengan Ade, jadi ikut turun. Oke. Oke? Cukup. Bang, atas nama siapa Bang? Aulia Fahmi. Aulia Fahmi. Aulia Fahmi. Kartu nama Iya. ada nggak Bang? Aulia Fahmi Waduh, SH. karena di mobil lagi. Boleh boleh minta nomor handphone? Kontaknya ya Bang. 78 788 37 17. Ya. Aulia Fahmi Bang ya. Aulia Fahmi. Atribusinya Iya. Bang? Tadi atribusinya sebagai apa? Kuasa hukum? Kuasa hukum. Kuasa hukum aja Bang? Bang, Iya. Ingin menyampaikan beberapa hal terkait Bang Ade di sini ya, karena mungkin teman-teman wartawan semua tahu bahwa sejak Senin sore Bang Ade masuk ke rumah sakit Siloam Semanggi ini. Saya menyampaikan dari pihak keluarga mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak, semua pihak yang telah membantu Bang Ade Armando. Secara umum
kondisi Bang Ade Armando baik ya, dan masih dirawat di ruang HCU dan terus menerus dipantau, diawasi kesehatannya oleh tim dokter rumah sakit ini. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan Dr. Dita dari Rumah Sakit Siloam untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan. Terima kasih Bu. Selamat siang teman-teman media yang saya hormati. Perkenalkan saya dengan Dr. Dita, Direktur Rumah Sakit. Jadi memang benar pada hari Senin tanggal 11 April ya, sore ya, Pak Ade Armando memang dibawa ke emergensi Rumah Sakit Siloam Semanggi dan langsung kami berikan penanganan segera dan perawatan terbaik hingga hari ini. Dan seperti tadi disampaikan Nunung, memang masih dalam pemantauan ketat dalam penanganan para dokter kami dan perawatan terbaik. Kami tentu dari rumah sakit harus menjaga confidentiality pasien sehingga kami tidak bisa memberikan banyak keterangan terkait kondisi Pak Ade karena ini adalah kerahasiaan pasien dan bukan diberikan kepada umum ya. Jadi saya tidak bisa menyampaikan detail. Namun tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nong, masih terus dalam pemantauan. Ya, mungkin di sini saya juga minta maaf ya buat teman-teman wartawan, dalam undangan yang saya berikan itu disampaikan ada tim kuasa hukum. Nah, ini saya perlu perjelas bahwa nanti untuk tim kuasa hukum ada sesinya tersendiri. Mohon maaf karena ini wilayahnya wilayah rumah sakit, itu akan jadi ini sendiri. Nanti saya akan kabarkan mungkin setelah ini gitu, saya harus koordinasi lagi dengan pihak tim kuasa hukum. Tapi dari pihak rumah sakit pernyataannya seperti itu dan mungkin itu saja yang mau disampaikan ya dari pihak rumah sakit. Jadi sejauh ini sampai siang ini sampai pagi ini kondisi Bang Ade masih seperti kemarin, maksudnya masih di ruang HCU ya, belum ada misalnya kabar misalnya pindah atau apa-apa gitu. Jadi masih di ruang yang super intensif gitu untuk dipantau terus, diawasi terus pemulihannya, kesehatannya oleh pihak tim dokter. Dan juga untuk pihak keluarga memang pihak keluarga fokus dan konsentrasi untuk menemani Bang Ade ya. Jadi memang tidak ingin atau belum mungkin nanti menyapa teman-teman dulu gitu. Jadi mohon maaf ya teman-teman, jadi sabar gitu ya. Kalau bisa jangan kalau misalnya minta nomor HP ke saya gitu nggak dikasih, saya mohon maaf, saya belum bisa memberikan karena itu amanat dari pihak keluarga ya. Gitu. Saya kira itu aja. Terus mungkin ada ini beberapa pertanyaan, boleh? Dokter, saya mau tanya, pertama untuk dokter dulu. Untuk secara umum kondisi Bang Ade itu seperti apa? Apakah misalnya ini yang umum aja, nggak usah terlalu spesifik, misalnya menderita gagal otak atau apa, dan kira-kira perawatannya kalau misalnya dengan penyakit yang diderita oleh Bang Ade ini kira-kira akan berapa lama dia akan dirawat di sini? Itu aja dokter. Kembali lagi, saya tidak bisa membuka kondisi pasien saat ini ya. Mungkin tadi Bu Nong bisa memberikan sedikit pernyataan bagaimana, karena ini kan memang mengalami pemukulan ya, trauma. Jadi kami tidak bisa membuka, mohon maaf, secara detail apa yang dialami oleh Pak Ade, tapi beliau dalam penanganan oleh ahli yang terbaik ya, dan masih terus dalam pengawasan intensif. Itu saja. Kalau perkiraan berapa lamanya bisa nggak disampaikan? Belum bisa kami perkirakan sampai pulih betul-betul. Sejauh ini Bang Ade udah bisa dijenguk gitu selain untuk pihak keluarga atau dari kerabat, gimana dok? Ya.
Memang karena masih dalam suasana pandemi, rumah sakit itu belum memberlakukan lagi jam besuk. Jadi belum ada jam besuk lagi. Jadi yang hanya boleh adalah keluarga yang memang menunggui. Itu pun kami batasi. Jadi yang menunggui pun menjalani proses screening sebelum boleh menunggui pasien di dalam, ya. Dan juga menggunakan identitas resmi sebagai penunggu. Dan belum boleh dibesuk sama sekali. Iya, tentu harus screening, jadi melalui pemeriksaan swab dan sebagainya. Karena mengingat dan ini juga rumah sakit, pasien-pasien lain juga banyak yang sakit, ya. Karena itu proses screening kami agak ketat dan memang belum ada jam besuk, tidak boleh besuk. Kemarin sempat disinggung bahwa Pak Ade sudah menjalani pemeriksaan THT yang karena ada keluhan sakit di hidungnya. Untuk hasil pemeriksaan tersebut apakah sudah keluar dan bagaimana hasilnya bila boleh tahu? Kembali lagi saya tidak bisa membuka informasi itu ya Mbak. Dari media mana? CNN Indonesia. CNN. Kami mohon maaf tidak bisa membuka informasi itu. Ya, terima kasih. Biaya rawan. Mau nanya untuk komunikasi Pak Ade lancar atau gimana? Iya. Apakah terbata-bata, apakah komunikasi lancar dengan keluarga? Kalau untuk komunikasi, alhamdulillah ya, Bang Ade itu baik. Jadi ngobrol gitu, tawa gitu kalau ini baik. Jadi mungkin kita berdoa dengan melihat situasi seperti itu, Bang Ade akan cepat membaik. Izin tadi berarti kesadaran Bang Ade bagus ya, Bu? Setelah dibawa ke IGD sampai sekarang. Bisa tertawa, bisa ngobrol. Saya mau tanya, apakah setelah sempat komunikasi dengan Bang Ade, dia sempat cerita kronologi yang dia alami setelah pemukulan itu, atau supaya dia sempat mengenali beberapa orang atau dia ingat kejadiannya seperti apa? Apa namanya? Kalau kronologi tentu saja teman-teman sudah menerimanya ya, dan itu sebenarnya kami kumpulkan dari tim yang ikut bersama Bang Ade. Nah, kalau dari Bang Ade sendiri, kami pribadi itu belum berani untuk menanyakan. Itu kan kita agak khawatir juga ya Bu ya. Dokter jadi khawatir misalnya memunculkan apa trauma atau apa. Oh, tapi dia nggak cerita gitu ya. Tapi Bang Ade sendiri nggak pernah cerita soal, belum pernah atau nggak pernah cerita soal cerita langsung gitu. Cerita langsung. Kalau ke saya enggak. Oh enggak. Ada lagi? Oh Mbak, ya. Sejauh ini siapa aja yang udah menjenguk Bang Ade? Kemarin kan ada rektor UI sama Kapolda juga, sama Kapolda juga. Memang ada permintaan dari keluarga untuk tidak dijenguk. Apaan ini? Mungkin memang karena pejabat negara, tapi memang secara keseluruhan permintaan dari keluarga untuk tidak dijenguk. Karena Pak Ade masih membutuhkan istirahat yang banyak. Oh ya. Jadi memang ada permintaan dari keluarga. Ada lagi teman-teman? Iya. Apakah sudah ada penyidik yang memang melakukan pemeriksaan atau dari pihak keluarga meminta untuk penyidikan pemeriksaan terhadap Pak Ade ini dilakukan setelah Pak Ade sembuh? Memang kemarin sudah ada penyidik dari Polda ya terhadap Bang Ade, tetapi kami meminta khususnya dari pihak keluarga untuk informasinya itu ringan-ringan aja ya, jadi bukan yang detail gitu Mbak. Nah kenapa dan sebenarnya awalnya misalnya waktu itu saya bilang kalau bisa gitu ya, kalau bisa polisi itu jangan dulu tanya-tanya gitu, tetapi karena untuk keperluan katanya proses penangkapan pelaku maka ini dibutuhkan gitu, jadi akhirnya dibolehkan, tapi dengan syarat ya seperti itu, pertanyaan yang mungkin dasar dan ringan-ringan aja, dan itu kemarin sudah dilakukan. Makanya nanti mungkin saya akan agendakan dengan tim kuasa hukum ya, tapi nanti di luar bukan di sini, gitu ya. Itu ya Mbak ya.
berarti penyidikan langsung nanya ke adiknya kan? Kalau nggak ada, kita akhiri konferensi pers ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada kita ya dan pihak rumah sakit, dan tentu saja kepada teman-teman semua di sini, teman-teman wartawan. Terima kasih yang terus menerus mau mengupdate perkembangan Bang Ade. Sekali lagi nanti kalau ada apa-apa mungkin bisa dilanjutkan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ini udah selesai, nanti di luar kita akan mau buat sesi lagi. Izin ya Bu ya, nggak apa-apa ya. Bersama kuasa hukum, dan kebetulan baru datang juga nih kuasa hukumnya Pak Aulia Fahmi. Nah, tapi nanti jangan di sini ya. Kita hormati rumah sakit ini. Jadi saya mohon buat teman-teman wartawan juga kita tempatnya nanti di luar aja ya. Terima kasih semua. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Selamat siang.